bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Membuat kita bahagia, cintailah sesama, dia pun bahagia. Bertambah orang yang saling mencinta, semakin banyak yang bahagia dalam kasihnya. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah saudaraku, kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom.
Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersama-sama beribadah. Saja kita semua untuk persiapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan dalam setiap waktu kami Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Engkau mengizinkan setiap kami untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, izinkan setiap kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami dengan hati yang tulus ya Bapa. Dan kami butuhkan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami butuhkan Roh-Mu yang kudus memenuhi tempat ini ya Bapa. Kami persembahkan ibadah ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kasih-Mu nyata dalam setiap kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Nyatakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Nyatakan bersama, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu ya Tuhan, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan naikkan pujian ini. Nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau dan kami puji Engkau Tuhan kami. Kami puji Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Kami menyembahmu,
Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau terus ucapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Menaikkan sembah pujian kami Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau naikkan setiap nyanyian dengan segenap hati kami Tuhan, dengan ketulusan hati kami. Sekali lagi kami persembahkan semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom. Shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Boleh berikan salam kiri kanan depan belakangnya, berikan senyuman yang terbaik, berikan salam. Puji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Hey. Mari angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, nyanyikan. Angkat suaramu, mari puji dan serukan. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan bersama. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Sekarang nyanyikan, Dia kuat. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Mari nyanyikan bersama. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya,
Dia kuat dan bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan haleluya bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, dan tak akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyanyikan bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat dan takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari jemaat Tuhan sekali lagi dengan sukacita nyanyikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya di hidup kami. Lebih dari apapun Tuhan, lebih dari segalanya. Ya Aba, ya Bapa. Nyanyikan Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi nyanyikan Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Kita nyanyikan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi kita naikkan ini di hadapan Tuhan. Aba Bapa, ya Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, sebab emas, perak dan permata, emas, perak dan semua tiada artinya ya Bapa, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat lagi ya Bapa, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya undang Kasima dan anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama berdoa. Kita katakan dengan lembut, lebih dari Kita segala. panggil anak-anak sekolah minggu. Lebih dari Oke, cek. Ayo adik-adik, boleh maju ke depan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih dari itu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan hidup mereka.
Dan terima kasih juga untuk mama dan papa yang sudah dari semenjak mereka di kandungan memperkenalkan Engkau Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dan kami agungkan. Karena Engkau adalah sahabat kami semua. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua yang sudah mengantarkan anak-anak ke tempat ini ya Tuhan untuk datang kepadamu. Terpujilah namamu selalu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita naikkan lagu ini, lebih dari segalanya. Katakan bersama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan ada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Mari sekali lagi dengan segenap hati nyatakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami dan kami mau setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini pun Engkau yang memanggil kami datang beribadah ke dalam rumah-Mu ini. Dan kami datang memenuhi panggilan beribadah untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Demikianlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah hamba-Mu ini yang akan membagikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur buat gereja Tuhan yang sudah kita mulai. Ya, kita terus belajar untuk setia, saudaraku, karena segala sesuatunya dalam didikan Tuhan. Nah, tema kita yang mau kita bahas adalah gospel at home. Boleh ditampilkan? Ada gospel at home. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi moto kita adalah mulai dari rumah. Ya, mulai dari rumah. Ini gereja kita masih baru, jadi akan kita gulirkan dalam beberapa bulan ke depan ya terkait dengan hal ini. Ya, ini menjadi moto kita, mulai dari rumah. Lalu kita memiliki visi, yaitu keluarga Allah yang memperindah dunia melalui Injil, supaya kita sama-sama ngelotok di sini dan kita hidupi bersama-sama. Nah, pada awal ini kita akan memperhatikan, saudaraku, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mulai dari rumah itu, kan gitu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mulai dari rumah? Konsepnya seperti apa? Mulai dari rumah ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu pergumulan panjang tentunya. Ya, dari saya mulai melayani Tuhan tahun 90 bulan Maret, Bapak Ibu yang terkasih, ya melihat keluarga-keluarga, ya saya memperhatikan saudaraku kenyataan-kenyataan yang ada, termasuk juga keluarga-keluarga Kristen saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari mana saya perhatikan? Dari pelayanan-pelayanan konseling. Ya, banyak yang konseling keluarga-keluarga. Akhirnya saya
melihat bahwa dalam rumah itu tidak ada pendidikan Kristen. Kita Kristen tapi di meja makan tidak pernah bicara tentang Tuhan. Kan lucu dia. Jadi orang tua anak tidak pernah sharing firman, tidak pernah sharing tentang Yesus di meja makannya. Yang diceritakan selalu tentang yang lain, tema-tema yang lain, kita mau jalan kemana, kita mau makan apa dan sebagainya. Tapi tentang Kristus itu, tentang Injil itu saudaraku sangat minim sekali diceritakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kasih makin tawar. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan makin rusak. Suami istri makin rusak. Renggang. Mungkin mampu memberikan konsep-konsep teologi, tapi tidak ada relasi di rumah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan orang tua anak pun renggang. Hubungan antara orang tua dan anak pun jadi tegang, rusak. Orang tua tidak menjadi teladan. Ya, suami atau istri tidak beriman dengan benar, sehingga tidak mampu menciptakan suasana sorga di rumah. Itu sebabnya yang kita ciptakan lagu kan, brother Pak Parlin. Boleh dah Pak, saya kadang-kadang sambil nyanyi, ya pakai piano aja. Makanya sampai ada kita buat satu lagu yang menjadi lagu, kalau pakai kebangsaan ya lagu kebangsaan kita lah gitu. Coba lah Pak, piano aja dulu, kunci A coba. Yang kita latih tadi itu, piano saja, kunci A ya. Sampai kita buat lagu saudaraku, apa itu? Mulailah dari rumah, saling mencinta untuk menciptakan sorga di bumi ini. Sorga kecil di bumi ini saudaraku. Rumah kita itu harus menjadi sorga kecil di rumah, di bumi ini. Bukan kita mau nyaman di bumi, enggak. Kalau di rumah pun, bicara sorga itu apa? Bicara sorga itu suasana juga bisa. Bisa menunjuk kepada tempat, bisa menunjuk kepada suasana. Di sorga itu suasana apa? Suasana cinta kasih. Jadi kalau keluarga kita tidak ada suasana cinta kasih, saudaraku itu kering. Nah coba kita nyanyikan sedikit ya. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Nah ini saudaraku, ini menjadi moto kita. Moto ini kita harapkan menjadi gerakan. Gerakan ini menjadi budaya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang membuat semakin gelisah saya dalam pengalaman lah ya. Sering sekali yang jadi persoalan-persoalan dalam rumah pun adalah orang-orang yang aktif gereja, aktif melayani juga. Dan ada juga yang seperti kami, Pak Pendeta gitu. Jadi di rumah pun tidak ada suasana sorga Bapak Ibu. Jadi berdasarkan fakta seperti itu, gejolak di dalam hati. Harusnya kan nggak begini gitu. Harusnya nggak begini. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, muncullah kalimat mulai dari rumah, di dalam pikiran, di dalam hati ini. Artinya gini, untuk apalah kita wangi di luar, tapi di rumah kita tidak wangi. Di rumah kita berbau busuk dalam pandangan Tuhan. Kita nggak bisa dicicipi oleh orang yang ada dalam rumah kita. Di luar kita mampu bicara soal Tuhan. Di luar kita mampu menjadi seorang yang ramah. Di luar kita mampu rendah hati. Tapi di rumah kerendahan hati kita, keramahan hati kita nggak nyata. Saudara. Bukankah ini semua hanya drama? Bukankah ini akhirnya sebuah kemunafikan? Jadi apa artinya kita di gereja mengangkat tangan, tapi buahnya nggak nyata di rumah saudara. Nah inilah yang menjadi kerinduan kita. Kita mulai dengan gereja kecil ini saudaraku. Dengan kita jumlah yang gak terlalu banyak. Tapi gak apa-apa dalam kesetiaan. Karena kita punya visi yang jelas. Mau mengajak orang untuk memulai dari rumah. Menciptakan sorga kecil di bumi ini saudaraku. Yaitu di keluarga. Lalu dari situ kita bawa keluar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya itulah yang dimaksud sebenarnya. Atau latar belakang mulai dari rumah ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah tetapi kita gak bisa berhenti di situ. Karena akar Kristen bukan di situ. Tapi harusnya kalau kita memiliki akar Kristen atau iman Kristen yang benar, harus nyata mulai dari rumah itu. Nah coba kita memulai dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga dan keempat. Inilah inti kekristenan yang harus kita miliki menjadi fondasinya. Yaitu Injil, Gospel saudaraku yang terkasih. 1 Korintus 15 ayat 3, beginilah bunyi firman Tuhan.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang sangat penting kusampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, saudaraku. Apa itu? Yaitu Kristus mati dan dibangkitkan. Inilah fondasi, inilah inti daripada kekristenan. Sebab kalau Tuhan tidak mati, nggak ada pengampunan dosa. Kalau Tuhan tidak bangkit, saudaraku, kita masih hidup dalam dosa kita. Untuk apa kita percaya kepada yang mati? Tapi Tuhan kita mati dan bangkit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah inti kekristenan. Tidak ada kekristenan tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini menjadi fondasi kita. Ini menjadi landasan kita, yaitu Injil. Apa itu Injil? Injil itu artinya adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang datang dari sorga melakukan bagi kita. Apa itu? Dia mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dia menyempurnakan kita. Inilah Injil. Terhadap Injil ini, saudaraku, kita datang merespon. Kita bersyukur bahwa kita orang yang harusnya binasa, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang memahami hal ini? Dia paham mungkin di dalam akalnya, tapi tidak bisa merenung, tidak bisa menghayati. Jadi kita harus menginjili hidup kita ini, saudaraku, dan menghidupi Injil tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, tetapi kekristenan bukanlah sebatas kepercayaan kepada Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Tidak cukup sampai di situ, karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan apa? Mati, sia-sia. Saudaraku ini kasih Tuhan. Oleh karena itu praktisnya, Bapak Ibu, kekristenan apa itu? Kita ringkaskan dengan secara praktis ya. Tahu, lakukan. Nah itulah. Tahu kita kebenaran, tahu Injil. Jangan berhenti di sini. Harus yang kedua, lakukan. Jadi tahu, lakukan. Tahu, lakukan. Tahu, lakukan. Itulah menjadi kehidupan kekristenan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kita paham inilah kekristenan itu, kita tahu Injil, tahu kebenaran Tuhan, melakukan, dan wadah atau tempat pertama-tama kita melakukan firman Tuhan adalah keluarga. Kalau setuju katakan amin. Itu yang kita maksud mulai dari rumah. Pertama-tama mari kita lakukan firman Tuhan dari rumah. Misalnya, kita membaca firman Tuhan, kita membaca tentang sukacita. Praktekkan sukacita ini pertama-tama dari keluarga kita. Biar pasangan hidup kita, anak-anak kita, menantu kita, opa, oma, cucu, atau siapa yang ada dalam rumah kita, mereka lah yang pertama-tama menikmati sukacita yang kita alami. Kita belajar tentang kasih, kita datang ke gereja, mendengarkan khotbah tentang kasih. Praktekkan langsung segera tentang kasih itu dari rumah. Biar pasangan kita, orang yang ada dalam keluarga kita, yang pertama-tama menikmati kasih itu. Kalau kita praktekkan dari luar, saudaraku, makanya jangan heran ada orang buka cabang kan gitu. Kenapa? Di luar dia kelihatan wangi, di luar dia praktekin, di rumah nggak dipraktekin. Apa yang terjadi? Dia buka cabang jadinya. Mungkin tidak buka cabang secara fisik, tapi di dalam pikirannya itu merusak kesucian keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang menjadi doa kita, ini menjadi harapan kita, ini menjadi pertarungan dan perjuangan kita bersama-sama. Sekali lagi, kekristenan itu apa tadi? Tahu, lakukan. Mengerti kebenaran, lakukan. Mengerti kebenaran, lakukan. Dan tempat pertama-tama melakukan adalah rumah kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, aku ngekos loh Pak di Jakarta ini. Orang tua aku di Pulau Jawa. Loh, keluarga aku jauh? Enggak. Keluarga yang dimaksud di sini juga adalah orang yang terdekat denganmu. Mungkin kok kos 1-2 orang 1 kamar. Itulah keluargamu. Itulah keluargamu. Yang paling dekat dengan itu keluargamu. Biar dia pertama-tama menikmati perubahan hidupmu. Buah dari imanmu. Sekali lagi, jangan sampai saudaraku, kita manis, kita baik dipuji, di luar rumah dipuji. Berani berkorban, memberikan senyum, tapi di luar rumah. Tapi di rumah, di keluarga kita sendiri, kita nggak bisa dinikmati orang lain. Dan bukan rahasia umum juga, saudaraku. Saya yakin bukan semua, tapi bahkan kami pendeta pun ada yang seperti itu. Bukan rahasia umum, Bapak Ibu. Terlihat manis,
terlihat lembut, apalagi kalau lihat semimbar seperti ini, kan mantap, sopan, senyum. Waduh, udah semua lah kan gitu ya. Tapi kalau di rumah saya nggak bisa dinikmati, selesailah saya sudah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada persoalan lagi dalam keluarga yang harus kita perbaiki bersama-sama. Apa itu saudaraku? Seorang suami, dia bisa ngobrol bersama teman-temannya berjam-jam, tapi dengan istri nggak bisa. Seorang istri, dia bisa berjam-jam ngomong sama temannya di luar, tapi kepada pasangan hidupnya atau suaminya nggak bisa. Anak-anak dan lain sebagainya. Ini satu hal yang menyedihkan, saudaraku. Ini satu hal yang menyedihkan. Nah, inilah yang menjadi doa kita. Ini yang menjadi, saudaraku, pergumulan kita bersama-sama agar banyak keluarga bisa kita bawa kepada Tuhan dan menciptakan sorga, menciptakan suasana sorga di rumah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita wangi di luar, tapi berbau busuk di dalam. Ini kegilaan dalam kekristenan. Kalau itu terjadi, itu kegilaan dalam kekristenan. Itu tragedi dalam kekristenan, saudaraku. Bagaimana seseorang yang menyebut dirinya seorang Kristen bisa sejahtera seperti itu? Harus dia memukuli dirinya, kenapa aku begini ya? Kita harus berani banting setir, saudaraku yang dikasih itu. Jadi mulai dari rumah ini, satu ajakan bagi kita semuanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk melakukan mulai dari rumah ini. Ini menjadi panggilan bagi kita. Menjadi gerakan kita bersama-sama, saudaraku. Agar menjadikan rumah menjadi tempat di mana kerajaan Allah, kehendak Allah, ya, kita peragakan terlebih dahulu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita mau sama-sama menggumulkan ini, mendoakan ini, khususnya pada teman-teman pengurus. Ya, kita bertarung bersama-sama. Saya yakin dan percaya kalau motif kita tulus, kita jujur, nggak ada motif untuk kepentingan diri sendiri, nggak ada motif untuk kemuliaan diri sendiri. Kita mau membangun atas apa yang kita lihat, saudaraku, atas kenyataan, atas fakta yang kita lihat. Oleh karena itu, bagi anak-anak muda yang hadir, baik-baiklah, sungguh-sungguhlah untuk memilih pasangan hidup. Kalau sempat salah pilih, aduh neraka. Bagi anak-anak remaja, kiranya engkau hati-hati dengan jatuh cinta gitulah. Karena jatuh cinta itu sangat kuat sekali. Orang kalau sudah jatuh cinta, sulit untuk lepas. Makanya kalau memilih jodoh, ordernya itu mesti begini, ada 3. Spiritual dulu. Baru yang jiwani. Baru yang jasmani. Tapi dunia ini mengajarkan ketertarikan fisik lebih dahulu. Gantengnya bukan main. Cantiknya bukan main. Ketertarikan fisik ini, saudaraku, akan makin dekat dengan fisik, akan membuat ketertarikan emosi. Jadi ada ikatan emosi yang kuat. Akhirnya dia berani ngambil tindakan. Secara jiwani pun belum dia pelajari. Apa impian, apa cita-citanya, apa harapannya. Apalagi spiritual. Jadi ordernya harus dari atas. Spiritual. Takut akan Tuhan gak dia? Apakah ketika engkau bergaul dengan dia, engkau makin mencintai Tuhan? Cari impi-impiannya. Makanya kalau berpacaran, kok jadi pacaran gitu. Makanya anak muda kalau lagi berpacaran, ayolah, bicaralah yang berkualitas. Tanyakan pasanganmu itu, calonmu itu, atau belum calon. Coba diskusi tentang iman. Coba tanya sama dia waktu makan bakso. Menurut lo iman itu apa sih? Gimana sih makan bakso kita mau santai kok cerita iman? Nah, ini udah agak-agak digaris bawah ini. Kayaknya agak berat ini. Ya tak? Menurut lo uang itu apa? Kalau dia bilang uang segala-galanya. Kalau kita tidak punya uang, orang singkirkan kita. Tanda tanya ini. Bahaya nanti ini. Tapi berteman terus. Kan orang bisa berubah toh? Kan orang bisa berubah. Diskusilah yang bermutu. Ini anak-anak muda sering sampai jam 3 pagi diskusinya nggak jelas. Kamu tadi sama siapa tadi? Lo nggak sayang sama gue? Siapa yang bonceng lo tadi tuh? Enggak, cuma teman gimana? Sampai ngantuk-ngantuk. Bangun lagi. Coba. Nggak bermutu diskusinya. Lalu dia berani memutuskan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan dia. Bahaya. Bagaimana membangun surga seperti itu? Bagaimana membangun suasana surga? Makanya buat anak remaja yang hadir hari ini, saya berkata, hati-hati dengan jatuh cinta. Alkitab bilang, cinta kuat seperti maut. Susah untuk balik. Iya. Sekali lagi, hati-hati dengan jatuh cinta. Semoga engkau jatuh cinta pada orang yang tepat dan pada saat yang tepat. Boleh tepuk tangan? Aduh.
Aduh, ya udahlah kita balik lagi ya, kita balik lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi lebih dalam lagi saudara ya. Mulai dari rumah, gospel at home. Mengapa kita memulai dari rumah? Coba kita lihat landasan teologinya saudara. Sebab ada orang yang mengkritik. Sesat itu mulai dari rumah. Kok sesat sih? Jadi mulai dari mana? Karena apa? Dia nggak memahami. Yang kita maksud memulai dari rumah itu adalah mulai mempraktekkan firman dari rumah. Kalau untuk beriman, membangun hubungan sama Tuhan, ya jelaslah dari kita sendiri kan kita datang sama Tuhan. Tapi semuanya nol besar kalau nggak ada prakteknya. Kita mengatakan aku berdoa 2 jam sehari, aku makin mengenal Tuhan, tapi nggak ada prakteknya, itu nol besar. Dan tempat pertama mempraktekannya rumah. Nah kenapa? Kita buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 ini saudaraku, saya kembangkan begini penafsirannya. Ya, pada mulanya Allah. Itu dulu. In the beginning, God. Pada mulanya. Kapan mulanya? Kita nggak tahu. Allah itu Alfa dan Omega. Kita nggak tahu kapan mulanya. Tapi yang jelas, pada mulanya Allah. Sebelum ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Titik. Nah Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bicara apa? Keluarga. Jadi ayat ini bolehlah saya ganti. Pada mulanya adalah keluarga. Karena Allah Tritunggal. Itu Allah persekutuan. Itu keluarga. Allah itu kasih. Kasih saling mengasihi satu sama lain. Itu bicara family saudara. Jadi pada mulanya Allah. Pada mulanya keluarga. Lalu kita lanjutkan ayat itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita membaca seterusnya. Tuhan mengisi bumi yang kosong itu. Ya tak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Maksudnya apa? Masih gundul. Masih gundul saudaraku yang dikasih Tuhan. Bumi itu. Lalu Tuhan memperindah. Dia ciptakanlah pohon-pohon, matahari. Indah. Sampai puncaknya dia ciptakan manusia. Waktu dia ciptakan manusia itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan menciptakan keluarga. Jadi pada mulanya, mengapa kita mulai dari rumah? Karena Allah pun memulai dari rumah. Dan dari sorga itu adalah keluarga. Saudara. Lalu Tuhan menciptakan bumi, menciptakan Taman Eden yang menjadi tempat tinggal manusia, yang menjadi rumah di mana keluarga ada, yaitu keluarga pertama Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya Allah lah yang memulai keluarga, Allah yang berinisiatif membuat keluarga. Jadi jelas kalau kita berkata mulai dari rumah saudaraku, Allah pun memulai dari rumah. Keluarga itu adalah unit terkecil yang Allah buat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan kemudian anak-anak. Allah yang membentuk keluarga dimulai dari perkawinan, saudaraku. Tuhan yang berkata tidak baik Adam sendiri. Tuhan siapkan pasangan bagi si Adam, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Itu kita bisa membaca dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Kalau dalam pernikahan, saya nggak pernah, jarang sekali saya pindah. Yang selalu saya khotbahkan bagian ini. Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 ini. Maaf, ayat 18 sampai 24. Kalau ibadah pernikahan, ini yang selalu saya buka ayatnya. Sekali-sekali sih saya bisa pindah. Tapi rata-rata 85% saya pasti mengkhotbahkan bagian ini. Jadi keluarga itu dibuat Allah mulai dari pernikahan, saudaraku. Jadi dengan demikian karena Allah yang menciptakannya, jadi keluarga itu bukanlah buatan manusia. Bukan hasil perkembangan budaya. Ya karena manusia makin modern, makin canggih ya kita bikinlah keluarga. Enggak saudaraku. Bukan hasil budaya. Pernikahan ini Tuhan yang membuat itu. Tuhan yang merancang keluarga itu. Karena Tuhan yang merancang maka keluarga itu suci. Keluarga itu kudus. Keluarga itu agung saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah di dalam keluarga atau melalui keluarga Allah menyampaikan rancangannya dan tujuannya saudaraku. Ya. Memberikan tugas atau mandat lah. Ada 2. Di Kejadian pasal 1 ayat 28. Coba kita perhatikannya. Kejadian pasalnya yang pertama. Ayat 28. Dikatakan begini. Perhatikan inilah mandat atau berkat atau perintah yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Allah memberkati mereka. Siapa itu? Adam dan Hawa tentunya.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, pertama beranak cuculah. Beranak cuculah. Bertambah banyaklah. Penuhilah bumi. Jadi ternyata melalui keluarga Tuhan mau agar bumi ini saudaraku dipenuhi oleh masyarakat kerajaan Allah. Bumi ini bulat, Tuhan mau agar seluruh isi dunia ini anak-anak Allah semua. Makanya diberikan perintah penuhilah bumi. Di dalamnya ini saudaraku terkandung apa? Ada bicara soal seks, beranak cucu lah. Jadi kita sebagai keluarga, kita harus paham seks itu pun suci. Kenapa? Karena Tuhan yang buat seks. Tuhan menyukai seks, tapi tapi iblis membenci seks. Makanya iblis merusak seks. Dia geser tujuannya menjadi kenikmatan pribadi, menjadi kepentingan pribadi. Di dalamnya ada paksaan, di dalamnya ada kekerasan. Lihatlah dalam dunia ini saudaraku, betapa gilanya dunia terhadap seks. Itu semua siapa? Iblis itu. Karena iblis tidak suka sama seks, dia benci sama seks ini. Karena seks ini suci. Satu saudaraku, sarana yang Tuhan berikan untuk mengajarkan kepada manusia relasi yang paling intim itu. Itulah sebabnya bicara mengenal dalam Alkitab kan, mengenal Tuhan itu memakai kata apa? Dalam bahasa Ibrani yada, dalam bahasa Yunaninya itu ginosko, yang artinya apa saudaraku? Bersetubuh atau to know, mengenal. Jadi hubungan suami istri adalah satu hubungan yang paling intim dalam seluruh hubungan-hubungan yang ada di kolong langit ini saudara. Dan sesungguhnya ini juga dipakai oleh Alkitab melalui kitab Kidung Agung. Ya. Kitab Kidung Agung. Sebenarnya kitab Kidung Agung kalau kita baca, ini bicara soal keintiman Kristus dengan jemaat. Tapi Alkitab atau kitab Kidung Agung kita ini menggunakan bahasa-bahasa hubungan suami istri. Jadi seks itu suci, tapi iblis tidak suka. Karena dia tahu, mungkin dia keker. Kok jadi keker ya? Ini bahasa di Medan tuh keker. Nah kan gitu. Ini alat yang paling mudah menghancurkan orang Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Beranak cuculah, diberikan mandat. Penuhi bumi ini. Penuhi bumi ini. Kemudian yang kedua dikatakan, taklukkanlah, kuasailah bumi ini. Nah, kata taklukkan di sini saudaraku atau berkuasa itu dari bahasa Ibrani radah. Radah itu artinya seperti seorang raja yang memimpin rakyatnya. Seorang raja yang memimpin negaranya atau memimpin rakyatnya. Dia menginginkan apa? Penataan yang baik. Menghasilkan damai sejahtera yang baik. Bagi rakyat yang dipimpinnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Agar menjadi indah. Ya, agar menjadi hal-hal yang ya indah lah. Saya kekurangan bahasa lagi untuk menyampaikan. Keindahan ditata dengan baik. Apalah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah tugas manusia di bumi ini. Yang pertama beranak cucu, lahirkanlah keturunan-keturunan ilahi. Makanya kita sebagai orang tua, kita didik anak kita. Karena itulah tujuan pernikahan salah satunya. Agar tercipta society, kingdom of God society itulah. Jadi masyarakat kerajaan Allah. Yang kedua tujuannya kita ada di bumi ini Tuhan kasih. Untuk apa? Menaklukkan bumi. Itu radah, yaitu menata. Makanya kita buat visi kita. Kita menjadi keluarga Allah yang memperindah dunia. Radah. Memperindah dunia melalui Injil. Jadi kita ada dalam dunia ini. Jadi keluarga Allah memperindah dunia di mana kita berada. Yang pertama dunia rumah kita, keluarga kita. Dunia pekerjaan kita. Dunia di mana? Saudara mungkin punya komunitas motor, komunitas sepeda, komunitas catur. Di komunitas mana kita berada. Itulah dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Tugas kita memperindah. Buatlah indah di sana. Bicarakanlah Injil di sana. Bukan mesti harus buka-buka ayat. Oh sebentar saudaraku, menurut ayat ini jangan nanti kita ditolak. Tapi sampaikan value-value kebenaran itu. Jangan mau kompromi dan kita perhatikan. Itu makanya kita buat visi kita. Yaitu kita menjadi keluarga Allah yang memperindah dunia. Kalau pakai bahasa Pentakostanya, menjadi berkat. Itu ya kan? Menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita menggunakan bahasa memperindah dunia melalui Injil. Nanti ke depan kita akan banyak belajar tentang Injil ini. Karena ini menjadi fondasi saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nah ini Bapak Ibu sekali lagi. Jadi mengapa kita mulai dari rumah? Karena Allah pun mulai dari rumah. Allah pun mulai dari rumah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan ingat tuh tugas kita. Sehingga keluarga kita menjadi tim yang hebat untuk menegakkan
kerajaan Allah. Dimanapun kita berada. Harusnya ya, suami istri itu menjadi tim yang kuat harusnya. Tapi seringkali terjadi dalam pelayanan, suami istri tidak menjadi tim yang kuat. Malah dia lebih cocok sama yang lain, sama pasangannya. Nah ini yang menyakitkan kita sebenarnya. Tapi biarlah kita dengan rendah hati. Saya pun mau mengoreksi diri. Iya, harusnya. Sekali lagi harusnya suami istri, keluarga itu menjadi tim yang hebat harusnya. Yang tak terputuskan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah yang pertama. Mengapa kita mulai dari rumah? Ya, yang pertama tadi apa? Tuhan yang mulai ya dari rumah. Tuhan aja mulai dari rumah kan mengajarkan sama kita. Yang kedua, kenapa kita mulai dari rumah, saudaraku? Rumah itu menjadi awal dari seluruh aktivitas. Di Taman Eden, aktivitas mereka dari rumah mereka, di Taman Eden, di situlah mereka. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Tuhan mau manusia menjadi berkat, memperindah seluruh bumi. Tapi Tuhan mulai dari Taman Eden yang kecil itu. Tuhan gak mau muluk-muluk, mulai dari Taman Eden yang kecil di rumah. Taman Eden tuh. Untuk apa mereka? Mengusahakan. To work and to dress it. Itu bahasa Inggrisnya menurut versi King James. Bukan, King James bukan gitu. Kalau King James, to dress and to keep it. To dress artinya apa? Mendandani, membuat indah. Jadi manusia itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk memperindah taman itu. Lalu memeliharanya. Ada satu terjemahan NASB, New American Standard Bible, mengatakan apa? Manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden itu to cultivate and to keep it. To cultivate, membudidayakan, membuat lebih cantik lagi, membuat lebih indah. Kalau ibarat musik saudaraku, dia bukan cuma satu nada. Do, 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 do. Coba misalnya G, G terus. Itu kunci apa? Nah, terus dia dong, 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 dong. Nggak indah kan? Betul nggak? Nggak indah. Dia harus cultivate. Jadi ada mengalami apa? Satu dinamika ke arah yang lebih baik. 1625 misalnya. 1625. Nah, bikinlah cantik. 1625. Beda toh? Lebih indah mana? Cuman ulang lagi ya. Nanti kita bandingkan satu nada sama 1625. 1, 2 ya. 1625. Ini kalau saya terjemahkan dalam musik ini cultivate. Sebenarnya ini istilah apa? Cultivate dari kata culture basicnya. Nah, dengan begini kita bisa bernyanyi kan? Kami di sini, 1625-nya. Hati kami, Tuhan. Kita bisa bikin lagu jadinya. Inilah tugas kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi rumah itu awal dari seluruh aktivitas. Segalanya mulai dari rumah. Dari bangun pagi, dia mulai di situ. Demikianlah sejak semula dalam keluarga Adam. Rencana, ide, gagasan, kreativitas mulai dari rumah, saudaraku. Jadi kita berharap harusnya anak-anak kita dapat kreativitas dari rumah semuanya. Kalau dari luar bisa bahaya. Kalau komunitasnya di luar bukan sama-sama takut Tuhan, ngeri nanti idenya. Karena rumah kita suasana surga. Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak kita. Dia punya ide, rancangan dari rumah. Karena di rumah ada diskusi-diskusi tentang firman Tuhan. Enak sebenarnya kalau diskusi di rumah itu sama anak-anak. Minggu yang lalu, ya kurang lebih minggu lalu. Anak kami nomor 1 libur pulang dia dari Bandung. Sampai agak malam, saya juga pulang mandi, saya suruh masuk kamar semuanya. Masuk! Ngobrol, satu ranjang saudaraku, bayang udah gede-gede semua. Satu ranjang, kita ngobrol, ketawa-ketawa. Lalu saya sampaikan, jangan lupa ya anaknya, kita harus mampu ya belajar firman dan membangun standar-standar firman. Lalu kita peganglah standar kebenaran itu. Kalau nggak bahaya kita nak. Setelah kita menemukan standar itu, pegang teguh, apapun nggak bisa dikompromikan. Kalau terkait udah kebenaran itu nak, sampai kalian besar, pegang. Dunia ini begitu jahat, bisa menghancurkan kita. Kotak-kotak, tapi kan kurang. Ada pertanyaan nggak anak? Saya suka gitu, ada pertanyaan nggak? Dan saya senang kalau anak-anakku nanya aku. Mulailah
Anak yang paling kecil bertanya, Pak, nanya dulu Pak ya. Tapi ini agak konyol pertanyaannya ya. Yang nyeleneh-nyeleneh, nggak apa-apa nak. Lebih dari konyol pun Bapak siap dengarkan. Siapa tahu salah kan kita luruskan kan gitu. Itu indah sekali ada dialog-dialog gitu di dalam rumah saudaraku. Sekali lagi, rumah menjadi awal seluruh aktivitas kita. Saya ulang, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita bangun suasana surga di rumah, suasana saling cinta kasih. Muncullah ide gagasan untuk pekerjaan mereka, untuk mungkin membuat sesuatu, dan dia akan tahu. Dan dia akan tahu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia akan paham bahwa hidup kita ini juga jangan sampai kita gagal. Untuk apa? Menggenapkan kesuksesan orang lain. Kita dipanggil untuk ini saudaraku. Kita harus ikut menggenapkan kesuksesan orang lain. Semoga ada orang sukses, sudah ikut andil di dalamnya. Di rumah tambah baik, diharapkan kita ikut andil di dalamnya. Misalnya seperti saya ambil contoh lah seorang pilot. Contoh seorang pilot, dia ikut mensukseskan kesuksesan orang lain. Dia ikut menggenapkan kesuksesan orang lain. Ada orang dari Medan mau terbang ke Surabaya, mau meeting. Ada seorang pilot ngantar dia. Itu yang saya maksud. Jadi orang itu sukses sampai di Surabaya, meeting, menghasilkan sesuatu. Ada andil pilot di situ. Dia ikut menggenapkan. Nah sama dengan kita. Saya sebagai pendeta juga, saya rindu ikut menggenapkan kesuksesan saudara, mengenal Tuhan. Makanya bergumul sama teman-teman di sini. Waktu sebelum kita membuka ibadah ini saudaraku, kita meeting ada 2-3 kali saya bilang kepada mereka, yang menjadi target kita, bukan target, yang menjadi perjuangan kita adalah apa? Komitmen kita bersama adalah kita habiskan waktu kita, habiskan air mata kita untuk apa? Dari mimbar ini menyampaikan suara Sang Gembala. Itu menjadi komitmen kami. Sebab Alkitab berkata, domba-domba mengenal suara Sang Gembala. Dari apa yang kami pahami dari firman ini saudaraku, kalau kita menyampaikan suara Sang Gembala, maka Tuhan akan membawa, menggiring domba-domba. Karena domba itu pasti mengenal suara gembalanya. Itu saudaraku. Nah kemudian Bapak Ibu, mengapa kita mulai dari rumah? Karena keluarga itu adalah bangunan dasar dari masyarakat. Iya. Jika keluarga rusak, itu adalah pertanda dari kerusakan masyarakat kita. Gereja akan kuat kalau keluarga-keluarga kuat. Ya, saudaraku. Tapi kita rindu sekali. Rindu sekali. Itu menjadi pertarungan kita. Dari rumah kita bangun. Kita bangun cinta kasih dari rumah, suasana surga. Lalu, bawalah ini keluar. Biarlah ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu menjadi visi kita. Menjadi keluarga Allah yang memperindah dunia melalui ini. Gak ada yang lain. Di tujuan gereja kita selalu ada. Gak ada tujuan yang lain kecuali ini. Yang keempat, mengapa kita mulai dari rumah? Keluarga itu adalah tempat terbuka, gak ada yang bisa kita tutupin, kayak akuarium, kelihatan. Kalau di rumah kelihatan aslinya, setuju nggak? Asli kita kelihatan di rumah, kita setuju nggak saudara? Setuju ya? Iya. Kalau di luar kita bisa drama, acting. Nah, saya dengar kata acting. Di luar kita bisa acting, saudaraku. Di rumah kelihatan semua, nggak bisa. Jadi pertarungan bicara soal perubahan karakter, pertarungannya dari rumah yang paling berat, kelihatan semua, saudaraku. Berapa banyak saya dengar, saya dengar kesaksian nih ya, ini kesaksian lah. Pendeta terkenal lah, saudaraku dikasih Tuhan. Pendeta terkenal, dia khotbah, anaknya di samping sana ngomel-ngomel, ngomong. Bayangin itu. Saya takut sekali kalau saya khotbah anak saya, papa, matilah aku udah. Coba saudara. Tadi anak kita ada 4 orang, kan gitu ya. Nah, dididik mereka. Karena kita masih kecil, ibadah ya bersama-sama dulu lah. Gitu. Karena kita masih minim SDM, masih minim semuanya. Tapi nggak apa-apa. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Setia pada perkara kecil, kata Tuhan. Tuhan berkati dengan perkara yang besar. 4 orang, ya yang 4 orang ini kiranya guru sulam kita dipakai Tuhan menyampaikan Injil kepada mereka, menyampaikan kabar sukacita itu kepada mereka yang 4 orang itu. Sekali lagi, rumah kita seperti akuarium Bapak Ibu. Jelas semua, aduh. Sulit untuk munafik di rumah, sulit. Sulit.
munafik di rumah sulit. Kalau ada orang bisa munafik di rumah, memang dia aktor neraka yang paling hebat, saudara. Menurut saya dia aktor neraka. Kalau saya yang apalagi istri saya ini orangnya kan keras. Keras dalam arti apa? Kalau yang penting keras lah gitu. Jadi dia bisa, kan dia udah kenal banget saya dari pacaran, udah kenal kan. Jadi kalau sedikit ada agak berbeda, dia langsung tahu. Dia langsung gitu. Dia langsung zek. Nah, dia to the point. Pikir. Jujur, kita nih suami gengsinya tinggi. Suami mau dilawan. Tapi lama-lama. Nah, saya bersyukur saudaraku ya. Mendapatkan mulai dari rumah ini. Akhirnya apa? Saya dikejar oleh saya sendiri toh. Akhirnya apa yang terjadi dalam pertarungan pertumbuhan saya? Jadi saya bisa berkata sama istriku. Namanya kan Ming Fei ya, bangka ya, Ming Fei. Ming artinya raja, Fei terbang. Jadi Ming Fei, raja terbang. Nggak tahu bener atau enggak itu. Tapi kenapa saya bilang Ming itu raja? Karena kalau nonton film kungfu kan ada kerajaan Ming. Oh, mungkin Ming artinya raja kali ya. Kalau Fei terbang katanya. Jadi Ming Fei, raja terbang. Jadi saya bisa berkata sama dia. Apa itu? Ini, tau gak? Aku tambah sayang sama kamu. Dulu gak bisa. Orang Batak, batu, kaku. Lo jangan ketawa sih. Ini Narsi di rumah kami udah berapa tahun sih ya? 20 tahun ada udah. Dia tiap malam dibaca Alkitab. Dia sudah kita baptis. Sudah mengiring Tuhan dengan baik. Walaupun kadang-kadang ada juga bikin-bikin kesalnya. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna toh. Tadi kan udah dibilang sih taruhnya di sini. Kenapa taruh sini? Nggak tahu. Dia ngomong. Tapi ya udah, itulah Narsi yang harus kita terima. Dan itulah rumah. Saudaraku, di rumah ya, salah pun kita diterima. Itulah rumah. Kita ngomong nih, anak-anak kita ngomong nggak nyambung, diterima loh. Itulah rumah. Coba bayangin. Nangis kita, terisak-isak, cengeng. Di rumah diterima loh, tanpa kehilangan harga diri kita. Coba di luar kita nangis-nangis cengeng. Kamu nih cengeng amat. Kayak gimana kamu? Ngomong hinakan dirimu. Nangis depan umum. Nggak diterima. Tapi kalau di rumah, saudara nangis secengeng-cengengnya karena persoalanmu. Di rumah diterima. Ya, itulah rumah. Kita lagi ngobrol nih. Satu orang nggak nyambung. Mungkin anak, mungkin menantu, mungkin cucu nggak nyambung. Tapi diterima loh. Sama-sama ketawa aja itu. Itulah rumah. Betapa indahnya. Tapi kita merusak. Karena apa? Keegoisan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini yang terakhir saudaraku. Rumah. Itu jalan menuju pertumbuhan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Rumah itu adalah sekolah pembentukan karakter terbaik. Yeah. Jadi sekolah pembentukan karakter terbaik itu adalah rumah. Oleh sebab itu, kiranya keluarga kita ya adalah lingkungan hidup pertama yang stabil di mana masing-masing anggotanya dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan sesamanya. Rumah kita. Inilah sekolah pembentukan karakter yang terbaik. Makanya dalam konseling pranikah ini pun kita sampaikan bahwa rumah ini adalah sarana yang terbaik. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Kalau kita di luar, saudaraku, suami istri bisa, saya udah banyak saya konselingin, saudaraku. Udah banyak sekali saya konselingin dan paling sering itu masalah keluarga. Dan paling sering itu masalah suami istri, saudaraku, ini kasih Tuhan. Banyak kita konselingin, semua rata-rata persoalan keluarga. Dan kalau saya cerita panjang kisahnya, yang unik-unik, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Unik, kadang-kadang saya bingung, kok bisa begini ya? Dari mana kok bisa dapat ide seperti ini dia? Itu membingungkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi biarlah kita mulai dari gereja kita yang kecil ini. Kita sepakat sama-sama ya. Kita sepakat sama-sama praktik dari rumah. Ya, kita sepakat sama-sama saudaraku. Semua kita nggak ada yang sempurna. Ingat, pernikahan itu pun dipersatukannya dua orang yang cacat. Nggak ada yang sempurna kita. Tapi kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melihat kekurangan pasangan kita
pahami dan sadarlah. Itu berarti apa? Kita pun punya kelemahan juga. Karena sama-sama manusia. Kita lihat kelebihan pasangan kita, ya kita pun punya kelebihan. Jadi ketika kita melihat dalam perjalanan kita sebagai suami istri, saudaraku, kita melihat kekurangan pasangan kita, ya kita mampu menerima dia. Karena kita sadar kita pun punya kekurangan. Jangan juga kita menjadi sok suci juga kan gitu. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi visi kita. Ya, yang ke depan akan saya sambung lagi nanti. Pada poin keduanya, poin ketiganya tentang ini. Kalau kita masuk, kita bicara soal Injil, apa itu Injil, saudara? Ya kiranya Tuhan memberkati visi kita ini. Kemuliaan bagi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mulailah dari rumah, memberagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya. Ingatlah saudaraku, ingatlah kita semua bersaudara. Karena kita bersaudara, apa yang kita lakukan? Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Sekali lagi, mulailah dari rumah, mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan, kami hanya mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Engkau yang menciptakan kami, Engkau menciptakan keluarga, Engkau yang memberikan perintah atau mandat kepada kami untuk memperindah dunia ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami agar kami memulainya dari rumah kami, mempraktekkan kebenaran-Mu dari rumah kami, sehingga rumah kami di mana keluarga kami ada ya Tuhan, menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, menciptakan suasana surga. Dan kami bisa memperindah dunia di mana kami Tuhan utus. Terpujilah nama-Mu, berkatilah gereja-Mu ini, gereja Kelapa Gading ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita dengarkan beberapa pengumuman, sampaikan Pak Niko. Selamat pagi Bapak Ibu, luar biasa firman yang sudah kita dengarkan dari Pak Gembala ya, The Gospel at Home. Nah terima kasih Pak Pendeta Judika, ini satu seri pertama dari
firman yang akan disampaikan ya. Jadi karena kita punya visi membentuk keluarga Allah yang memperindah dunia melalui Injil. Jadi ini akan ada beberapa seri yang memang sudah kita bawakan ya kalau di Igrea THB, di Igrea Serpong. Cuma nanti kita akan terus ulang ya supaya kita punya pemahaman yang sama, baru kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Ya kalau sekarang di THB dan di Serpong lagi banyak memperdalam tentang berhala dan beberapa aspek lain. Nah, kita punya beberapa pendeta yang memang sudah menyiapkan program-program ini. Nah Bapak Ibu, minggu depan kita akan bicara mengenai Injil, dilayani oleh pendeta kita, pendeta Michael Franz Mananggel. Judul khotbahnya adalah Signifikansi Injil. Nah ini jam 10 minggu depan tanggal 23 April 2023. Mungkin juga sudah banyak yang liburan ya Bapak Ibu, cuman kalau Bapak Ibu masih di Jakarta bisa ikut bergabung jam 10 di tempat ini. Bisa juga kalau Bapak Ibu belum punya tempat ibadah yang permanen, kami terus mengundang untuk beribadah bersama, bisa ajak teman-temannya, saudaranya yang memang masih belum mempunyai tempat beribadah yang permanen. Kemudian kita juga ada sekolah minggu ya di Gereja Kids, kita layani di sebelah ada ruangan sekolah minggu dan kita juga ada guru-guru sekolah minggu yang sudah siap untuk melayani anak-anak kita. Kemudian persembahan, kami membutuhkan juga tentu persembahan untuk bisa menjalani pelayanan ini. Persembahan bisa diserahkan melalui amplop, di depan ada tempatnya ya Bapak Ibu, atau bisa melakukan transfer langsung ke BCA 16888000071 atas nama GSKI Igrea Christ Community. Gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, baik itu konseling ataupun baptis, ataupun penyerahan anak, pernikahan, kedukaan, kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Bisa menghubungi sekretariat, karena kita gereja baru ya, sekretariatnya saya yang pimpin, bisa WhatsApp atau kontak saya di nomor 0818875755. Dan ini sosial media kita, Bapak Ibu kalau mau mengikuti sosial media kita bisa di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook, ada Igrea dan Igrea Jakarta. Sekian pengumumannya, terima kasih Bapak Ibu. Ibadah kita telah usai Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu sekali lagi, mulailah dari rumah bersama-sama. Mulailah dari rumah, memberagakan cinta. Saya undang Bapak Pendeta Asiolan untuk menutup kita dalam doa. Saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Saudara, karena kita belum setengah 12, sebelum saya tutup dalam doa, saya ingin mengajak kita semua menyanyi satu kali lagi dari awal. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali datang, itu hanya refnya, tapi perlu mendengar dari awal. Oke, kita mulai dari awal, habis itu kita tutup dalam doa. Karena ini menjadi moto daripada gereja kita ini. Dicinta membuat kita bahagia.
bahagia. Cintailah sesama, dia pun bahagia. Bertambah orang yang saling mencinta, semakin banyak yang bahagia dalam kasih-Nya. Mulailah dari rumah, mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bapa Surgawi, kami mengamenkan seluruh uraian-uraian firman yang kami dengarkan tadi. Sungguh kami alfa dan hilaf terhadap hal-hal yang sebetulnya sangat fundamental dalam kehidupan Kristiani. Kami melupakan rumah, karena rumah sudah kami anggap kami kuasai, khususnya kami laki-laki. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak ingin menjadi suami yang wangi di luar, tapi busuk di dalam rumah. Kami tidak ingin menjadi istri yang wangi di luar, tapi busuk di dalam rumah. Ini sebuah hal yang ironi dalam kekristenan. Kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan kemampuan kepada kami untuk mewujudkan keinginan kami, menciptakan sorga, mempraktekkan kebenaran yang kami pahami dari rumah kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh kami yang hadir pada saat ini. Pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkati segala upaya pekerjaan bisnis yang kami lakukan, asa yang kami bangun untuk membuat segala sesuatu lebih baik daripada hari ini. Kami serahkan dan memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah masing-masing pribadi. Dimanapun kelemahan fisiknya, Engkau yang menjamah mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. My brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. But don't know that
when we walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we walking side by side. As long as there is love, we will stand.